Shalom, selamat hari Jumat Agung bagi kita semuanya, baik jemaat yang betul-betul online maupun onsite. Hari ini kita menghayati kematian Tuhan Yesus dan juga memperingati kasih dan pengorbanannya, sehingga dia mati bagi kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Biarlah segala hormat pujian hanya bagi Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sudah mati bagi kita dan juga sudah bangkit. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing 1 Petrus 2 ayat 24 berkata demikian: Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Silakan duduk. Amin. Jemaat silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita datang saat ini, kita mengucap terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh berjumpa kembali di tahun ini, di Jumat Agung kali ini. Ini semua tanda begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya untuk membebaskan kita, menebus kita dari segala dosa kita. Maka itu saat ini Engkau persembahkanlah yang terbaik untuknya, tunduk di hadapannya, bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Ku
Engkau kosongkan pikiran dan hatimu. Engkau fokuskan hanya kepada Tuhan saat ini. Mari masing-masing berdoa sama Tuhan saat ini. Layakkan kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar yang menyelamatkan kami Tuhan. Ini tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Yesus dengan segenap hati kami datang Tuhan, memohon pengampunan-Mu Tuhan, merenungkan betapa besar dan dalam kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang-lubangku, menebus perbuatanku. Saya jemput dengan hormat. Silakan kau bangkit berdiri untuk Tuhan. Minta sama Tuhan lewat pujian ini, biarlah mencari doa kita pagi hari ini. Mentahirkan hatiku, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan hariku, pengorbananku. Terima kasih
ini kami mau menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, mengelulukan Engkau Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Semua umat yang percaya katakan yes. Tepuk tangan sekali lagi dong. Boleh lihat kiri kanannya. Silakan bilang Tuhan Yesus baik, amin. Dia sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Itulah kasih Tuhan yang terbesar. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Dia mati bagi
sampai jemaat Tuhan ini. Terus sama Tuhan, hampirilah kehadiran-Nya. Nyatakan pujian ini sama Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagimu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh mulia Engkau, Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Betapa mulianya Engkau, Raja dari segalanya, yang kami sembah ya Tuhan. Saya jemput sama-sama untuk Engkau, silakan bangkit dari kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa. Bapa dalam
surga, sungguh indah. Betapa kasih-Mu luar biasa bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh memperingati kematian yang agung. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus luar biasa bagi kami. Kau rela mati bagi kami. Menjadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak yang dipulihkan, disempurnakan, dan terus proses untuk terus mengalami pengampunan dari anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami beri Jumat Agung dengan penuh penghayatan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kami mendengarkan firman Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan yang menguatkan kami, mengokohkan kami menjadi lebih baik ke depannya orang-orang yang siap rela berkorban bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Shalom. Seluruh jemaat sekalian, baik yang di rumah maupun di sini, hari ini kita bersama-sama menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menghayati, memperingati bagaimana Yesus sudah mati menebus kita. Kita melihat bagaimana kematian Raja Maha Agung, dan kita belajar dua hal yang sangat penting pada hari ini sehubungan dengan perayaan dan penghayatan Jumat Agung. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Lukas 23 ayat 44 sampai 49 berkata demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbaiklah kita yang menghayati, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tema kita adalah kematian Raja Maha Agung. Kira-kira apa dampak yang luar biasa dengan kematian Kristus bagi kita sebagai orang-orang percaya? Namun sebelumnya kita akan melihat bagaimana Yesus persiapan untuk penderitaan dan untuk kematian. Jadi kita melihat bahwa Yesus tahu bahwa Dia akan menderita dan akan mati. Sebab Dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya Dia bisa taat, kuat, dan menang mengatasi itu semuanya. Nah, kita melihat bagaimana persiapan Yesus sebelum kematian, bagaimana persiapan Yesus sebelum menghadapi penderitaan jalan salib. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana Yesus berada di Taman Getsemani. Dan berada di Taman Getsemani, Dia berdoa di Taman Getsemani, berlutut dan berdoa. Jadi sini Yesus tahu bahwa Dia akan menghadapi satu tantangan yang sangat besar, penderitaan sangat besar, tekanan yang luar biasa yang membuat bisa gentar, ciut, dan ketakutan. Yesus tahu akan ada hal yang sangat besar di depan yang harus Dia hadapi. Ada penderitaan, ada jalan salib yang luar biasa beratnya, dan akhirnya Dia harus mati. Tapi Dia tetap taat. Nah, sebab itu, supaya Dia menang mengatasi itu semuanya, Dia berdoa di Taman Getsemani, di bukit, di taman yang sunyi, yang sepi. Dia mengambil waktu sendiri berdoa, walaupun Dia ajak murid-muridnya, tapi murid tidak tahan, tertidur dan tertidur lagi.
Yesus berdoa, berlutut, menunjukkan bahwa betapa beratnya penderitaan, tantangan ke depan yang akan dihadapi. Betapa beratnya, amat sangat berat. Sebetulnya dia sungguh-sungguh berdoa, berlutut, dan semakin sungguh-sungguh ketika semakin tiba waktunya, Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Jadi ibu sekalian, kita dalam hidup ini juga kita mengalami penderitaan. Hari ini menderita, lepas besok ada lagi, dan akhirnya memang ujungnya kita akan menghadapi kematian. Tapi ingat, untuk mati tidak harus tua dan sakit, ya. Yang sehat pun bisa tiba-tiba mati. Malah yang sakit nggak mati-mati, tapi dia menikmati kesakitan dan mengucap syukur, sehingga dia semangat dan enjoy. Tapi ada orang yang memang sehat kelihatannya, tahu-tahu mati, masih muda. Jadi syarat untuk mati tidak harus tua dan sakit. Orang sehat kapanpun, siapapun kita bisa mati. Waktu itu ketika kita baru ngobrol reunian berapa orang, kelompok kecil, makan rujak, makan bakso, pokoknya sepanjang hari kuliner yang murah meriah. Senang, yuk kita beli lagi kapan? Selesai itu, loh, baru nyampe rumah, mati, salah satu kawan itu mati, ya. Kita nggak tahu, orang sehat nggak ada sakit penyakit, jadi untuk mati kapan saja, kita pun juga kapan saja. Jadi apa? Kita harus siapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, sebelum kita dipanggil Tuhan mengenai kematian, ada banyak penderitaan yang harus kita hadapi. Entahkah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah pengkhianatan, masalah ditinggalkan, apa itu bisa bikin kita menderita. Nah, tetapi di sini kita menghadapi penderitaan, Yesus juga tahu dia akan menghadapi penderitaan jalan salib yang sangat berat. Di situ Yesus ambil posisi apa? Berdoa. Jadi kita juga berdoa menghadapi tekanan, rintangan, tantangan dalam pelayanan, dalam pekerjaan berat, atau ada banyak hal lain. Di situ perlu waktu berdoa supaya kuat, supaya tenang. Yang menghadapi penderitaan adalah kita berdoa, perlu dengan sungguh-sungguh berdoa. Nah, di sini ketika Yesus di Taman Getsemani, dia di situ mengalami kesepian, ya. Kesepian, rasa sendirian, ada ketakutan menghadapi kematian, sehingga keluar kalimat Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Jadi ada waktunya kita merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa tidak punya siapa-siapa. Di tengah keramaian kita bisa merasa sendirian. Di tengah tertawa, tetapi hati merana. Bukan itu pengalaman kita sehari-hari juga. Kita senyum sana, senyum sini, tapi hati penuh dengan penderitaan. Tertawa cekakak sana, cekakak sini gitu ya, bob yang itu. Tapi hati menderita. Ada kawan yang dimana kalau dia ada suasana hidup, pasti keluar mob 1000 keluar dan kita ketawa dihiburkan. Tapi dia berkata, tahu enggak, buat cekakak itu menghibur diri. Aku punya penderitaan luar biasa, dia cerita, waduh, tapi di tengah penderitaan luar biasa, tapi dia bisa menghibur yang lain dengan mob yang luar biasa. Tertawa tapi hati merana. Dia tidak, orang tidak tahu dia mengalami penderitaan tekanan yang luar biasa. Ya, justru di tengah kebersamaan itu, di tengah tertawa bersama, ada hati merana, ada banyak air mata keluar. Satu hal aku percaya, ketika aku terima Yesus, aku punya kekuatan yang baru. Aku punya masa yang dahsyat, tapi Tuhanku maha dahsyat. Jadi sekalian bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita ada banyak penderitaan, tekanan, rintangan, itu sekolah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Kadang kita begitu kelihatannya bahagia di luar, wah ketemu, wah hebat ya, enak ya Bapak itu,
senang. Dia tuh ribuan air mata setiap malam dia keluarkan air mata. Ada penderitaan. Mengapa bisa tahan? Karena belajar dari Yesus yang luar biasa. Kadang masa ditinggalkan seperti Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa tinggalkanku? Ada satu pujian penuh dengan luka yang keluar. Ini dia, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mungkin itu yang menyanyikan nyanyian dalam hidup kita. Kita merasa ditinggalkan, merasa sendirian, kesepian, kesakitan, ada banyak luka, ada banyak masalah dan kekurangan. Tapi sih kita belajar. Ketika kita memperingati dan menghayati kematian Tuhan Yesus, memberi Jumat Agung, di sini kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa waktu Yesus menangkan dari penderitaan melalui tahap-tahapan tadi, kesepian, sendirian, ketakutan, penderitaan, kita belajar di sini. Yesus menegaskan pola yang sangat baik. Doa di Taman Getsemani. Cari waktu untuk berdoa, mengeluh di hadapan Tuhan sendiri. Sampai kita tidak punya kata-kata untuk mengatakan apapun juga ya. Tuhan, tolong saya. Tuhan tahu keseluruhan penderitaan jiwa kita. Kadang kalau kita terima orang bisa disalah mengerti. Tapi Tuhan tuh kita nggak cerita pun Tuhan Maha tahu. Tapi kita ungkapkan segala penderitaan kita di hadapan Tuhan. Jadi di sini memberikan dua pola Yesus bahwa yang pernah menghadapi penderitaan supaya menang tadi doa. Ya. Yang kedua menghadapi kematian. Yesus juga dengan tenang menghadapi setelah dia berdoa, dia dengan tenang. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Dan berapa banyak kita, siapkah kita menghadapi kematian? Dan berapa banyak orang saya tangani selama 30 tahun pelayanan. Sebagian besar di dalam Tuhan. Saya mengantar sampai titik nafas terakhir. Kadang saya pandu di kuping. Doa ikuti saya. Dengan saya pegang tangan ikuti dalam. Dia nggak bisa ngomong. Tapi ada nelayan air mata ketika ada di tempat tidur, ada di rumah sakit. Siap menghadapi kematian. Sebab itu, kalau kita hadapi kematian, siapnya bukan nanti dari sekarang, kita siapkan diri, hidup dalam doa, hidup dalam firman Tuhan, dan menguatkan, meneguhkan kita. Kalau kita bisa tegak berdiri karena Tuhan dan firman-Nya. Jadi, kematian Yesus ini, Jumat Agung ini yang kita peringati, memberikan dua penegasan. Bagaimana kita siap menghadapi penderitaan, menjalani penderitaan. Dan juga yang kedua, bagaimana kita menghadapi kematian. Kalau orang sudah dalam Tuhan, mengerti bahwa Yesus mati bagi saya, maka kita juga siap menghadapi juga kalau Yesus mati bagi saya, Yesus bangkit bagi saya, maka kita juga siap mati kapanpun, dimanapun, karena kita sudah punya tempat di surga. Nah, yang berikutnya adalah apa sih makna kematian Yesus Kristus bagi kita? Yang pertama adalah kita belajar pengorbanannya. Pengorbanannya itu demikian sempurna. Dia rela mengorbankan hidupnya, nyawanya bagi kita. Dia rela mati. Dia rela disiksa sampai kepalanya itu dipasang duri ya. Mahkota duri itu sakit. Kita aja keantuk benjol aja itu sakit, atau ada terluka kena paku itu sakit. Ini ditaruh apa? Mahkota duri di kepala ditancapkan. Nah, itu amat sakit. Sakitnya di mana? Di mana-mana, di sini semuanya sakit. Sakit kepala. Sakit kepala, sakit di hati, sakit di semua aliran darah, sakit. Dan tidak terkatakan sakitnya seperti apa, tidak bisa dibayangkan. Yang jelas amat sangat sakit. Seringkali kita tidak kena mahkota duri, kita udah banyak sakit kepala ya. Kita tidak mahkota duri, tapi kita banyak sakit kepala karena banyak pergumulan, persoalan,
dan seterusnya. Mungkin sakit kepala, kurang tidur, kurang segalanya, karena kurang segalanya jadi kurang tidur, kurang uang, kurang makan, kurang apa lagi. Yang jelas jangan kurang ajar ya. Kurang itu bikin sakit kepala. Itu baru duri bagian ekonomi, duri kesehatan yang tertancap yang kita pikirkan, aduh bagaimana ini, bagaimana itu. Ada banyak duri-duri, namun tidak sedahsyat duri mahkota duri yang ada di kepala Yesus. Itu amat sangat sakit, tidak terbayangkan. Dan kita mungkin baru mengalami beberapa sudah sakit kepala. Puyer bintang 7 pun gak membuat kita sembuh, karena sakitnya dari dalam. Banyak hal yang kita alami, penderitaan, tantangan, tekanan. Dan kita melihat pengorbanan sudah sekali salib, mulai dari kepala dikenai mahkota duri. Ya sakit luar biasa. Dan kita juga mungkin mengalami banyak kesakitan. Tapi kita lihat Yesus yang sudah sakit di atas kayu salib, Dia menolong kita, Dia menang. Kita juga bisa mengatasi rasa sakit asal kita berserah, yakin, percaya kepada Tuhan. Pengorbanannya sempurna, sehingga dengan kita menerima pengorbanan di atas kayu salib, apa yang kita korbankan bagi Dia? Yesus telah mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia berkorban kita. Apa yang kita korbankan bagi Dia? Apa kau beri padaku? Ada lagu itu kan? Darahku kuserahkan, nyawaku kuserahkan. Apa yang kau serahkan bagiku? Pengorbanan Yesus sempurna. Seperti mari kita juga rela berkorban. Berkorban apa saja bagi Tuhan, bagi gerejanya, bagi pelayanannya. Kita siap untuk berkorban. Mengapa? Karena Yesus lebih dulu berkorban bagi kita. Dan kita melihat berikutnya di ayat terakhir tadi, semua orang yang melihat Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan lain semuanya. Perempuan-perempuan dari Galilea melihat dari jauh. Mengapa? Bukan karena takut, tetapi di atas kayu salib itu Yesus betul dipermalukan. Dan Dia tidak memakai kain apapun juga. Itulah sebabnya para murid perempuan dari jauh. Yesus dipermalukan di situ. Dia menanggung itu semuanya. Dan betapa sering mengalami dan dipermalukan. Bagi kita kadang mengalami sakit karena dipermalukan, datang pada Yesus. Yesus sudah mengalami itu. Dia menang mengatasi semua. Dia dipermalukan, sebab itu kita yang dipermalukan, datang pada Yesus. Tuhan, saya difitnah, saya dikerjain, saya dipermalukan dan seterusnya. Datang pada Yesus. Yesus memulihkan, menolong kita. Yang kedua, makna kebangkitan, makna kematian Raja Agung Yesus Kristus Allah yang hidup. Yang kedua tentang kasih. Di sini kita lihat bahwa kasih Yesus itu sempurna. Dia rela mati bagi kita. Tapi seringkali kita meremehkan. Satu hari ada seorang ibu dan seorang anak, punya anak satu perempuan sangat cantik. Suatu hari rumahnya kebakaran dan ibu melihat bahwa anaknya ada di dalam. Akhirnya ibu itu lari ke dalam, mencoba dia selamatkan anaknya, tapi gara-gara dia terbakar dan seluruh wajahnya hancur, luka bakar dan sangat menakutkan. Anak ini bertumbuh di gadis yang cantik. Suatu hari datang lamaran dan dia tidak mau mengakui ibunya. Lalu ada bayi katakan, tahu nggak kenapa mamamu sampai luka bakar luar biasa? Itu menyelamatkan kamu. Kamu harus berterima kasih. Dia karena mengasihi kamu sebagai putri satu-satunya yang cantik luar biasa. Dia tidak mau kamu mati dan terbakar. Jadi dia masuk balik ke dalam selamatkan kamu. Gantinya dia yang terbakar dan jelek sekali mukanya. Seringkali kita seperti itu ya. Yesus mati bagi kita, disalibkan, menderita bagi kita. Namun seringkali kita kurang mengucap syukur, terima kasih. Tuhan terima kasih, saya sudah diselamatkan, saya menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa.
kasih Tuhan sempurna. Kita manusia memang tidak ada yang sempurna, tapi kita belajar sempurna di dalam melayani Tuhan, berikan kasih kita yang luar biasa sebagai balasan. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga belajar mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Makna yang ketiga adalah makna tentang pengampunan. Pengampunan dan pemulihan. Jadi dengan Yesus kayu salib, dosa-dosa kita disalibkan. Kita yang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita diampuni dosa-dosa kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena Dia sudah mati bagi kita diampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita juga harus belajar melepaskan pengampunan, supaya kita mengalami pemulihan. Kapan kita dipulihkan? Kemarin, hari ini, dan besok. Pemulihan terjadi itu sampai terus datang kembali. Hari kadang berlaku, Tuhan terima kasih, pulihkan saya kuat. Begitu keluar di gedung ibadah, kita merasa down kembali. Datang lipat down terus sampai terus datang. Pemulihan itu suatu proses, pengampunan itu suatu proses bagi sesama kita. Sebab itu, bahwa pengampunan, Yesus mengampuni kita juga belajar mengampuni. Yesus memulihkan kita juga belajar saling memulihkan. Pengampunan. Jadi makna kematian adalah pengorbanan, kasih, dan pengampunan. Dan itu sebetulnya yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga sekalian, pada waktu kita memperingati Jumat Agung dan biasanya disertai dengan perjamuan kudus, maka kita belajar terus menghayati kembali makna kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, apa pengorbanannya yang luar biasa di sini. Nah, sebab itu jemaat sekalian, ketika kita nanti masuk di dalam perjamuan kudus, kita belajar apa makna perjamuan kudus ini. Dengan kita memperingati Yesus Kristus dan juga dengan perjamuan kudus ini, sebetulnya kita menghayati dan juga sekaligus mengenang kembali bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Jadi ketika khusus hari ini kita mengadakan perjamuan kudus, ini bukan sekedar rutinitas biasa, tapi kita menghayati bahwa Tuhan sudah mengampuni kita juga belajar mengampuni sesama kita. Walaupun kadang berat dan susah, tapi proses. Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tuhan, saya lepaskan pengampunan. Begitu ketemu orangnya, kok enaknya muncul lagi, sakitnya kembali. Itu Tuhan tolong saya, supaya saya dikuatkan untuk mengampuni. Kita semua tidak punya kekuatan untuk mengampuni, tapi kita minta pada Tuhan kemampuan untuk mengampuni, ya. Supaya hidup kita diberkati, ditolong oleh Tuhan. Waktu proses, ya. Kadang-kadang kemarahan lagi, besok itu pengampunan, pemulihan yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi sebentar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, yang kita menghayati juga apa makna perjamuan kudus bagi kita. Sebab itu Bapak sekalian, kita belajar bahwa hari ini ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus ini, memperingati hari ini terutama adalah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Yang kedua, kita menghayati kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita, yang sudah mati di atas kayu salib. Dan yang ketiga, dengan kita mengadakan perjamuan kudus ini, memperingati penyerahan kita bagi Tuhan, bahwa Tuhan sudah mati bagi saya, Tuhan sudah bangkit bagi saya, Dia sudah menderita bagi saya, maka saya juga siap dan rela mati, melayani, memberikan terbaik untuk Tuhan. Perjamuan kudus yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas biasa, tapi sungguh-sungguh satu penghayatan yang luar biasa bagi kita, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus
yang sudah kita terima. Dan berikutnya, perdoa kudus ini berlaku bagi semua yang sudah sili atau baptis dewasa. Sebab itu, kita memuliakan perjamuan kudus ini, menghayati perdoa kudus, kita menghormati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita menghayati kasih Tuhan yang luar biasa dengan melakukan perjamuan kudus ini. Sebab itu, mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau melakukan perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami dilayakkan untuk menerima perjamuan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat-Mu lewat perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Ya, pelayan perjamuan kudus. memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dicurahkan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengenangku." Semuanya telah tersedia, bagikanlah.
bangkit berdiri. Persiapkan roti di tangan kanan. Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita taruh anggur di tangan kanan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami boleh melakukan perjamuan kudus untuk menghayati betapa besar kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga bila mulai hal ini, kami senantiasa menghadapi apapun juga, hidup di dalam doa dan firman Tuhan. Sehingga kami boleh menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Inilah hari peringatan, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami merenungkan betapa ajaib, betapa dahsyat, betapa dalamnya kasih-Mu terhadap kami masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas segala keadaan kami Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan masih menolong kami. Sampai pada hari ini kami boleh ada bukan karena kekuatan kami, namun karena Tuhanlah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan Yesus, memenangkan banyak jiwa Tuhan di tengah keadaan dunia ini Tuhan. Mampukan, berkati Tuhan seisi rumahnya Tuhan, berkati Tuhan dan dimanapun dia pergi dan berada, menjadi berkat, menjadi terang garam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan saat ini Tuhan. Kami akan memberi Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan akan memberi, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, buat yang belum bisa memberi Tuhan, beri. Biarlah semuanya kami pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita menyanyikan pujian, kita akan membaca ayat persembahan yang terambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selamat memberi umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat sekalian, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang minta di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Sesudah itu diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa dalam surga, kami menyerahkan syafaat kami dalam tangan Tuhan. Secara khusus untuk ibadah-ibadah Jumat Agung di berbagai gereja di seluruh Indonesia bahkan dunia. Kami berdoa ya Bapa, biarlah peringatan Jumat Agung ini membawa banyak orang-orang kembali yang belum mengenal Tuhan datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesulitan dalam beribadah. Tuhan juga menolong dalam kesulitan-kesulitan karena tidak ada gereja, adanya rintangan-rintangan. Biarlah membuat umat Tuhan semakin berserah dan juga semakin bergantung pada Tuhan. Biar Tuhan berikan mujizat-Mu, pertolongan-Mu, sehingga mereka boleh beribadah dengan tenang. Bapa, kami juga secara khusus menyerahkan setiap firman Tuhan diberitakan dimanapun berada. Tuhan tolonglah setiap firman Tuhan menguatkan banyak umat Tuhan, semakin percaya, semakin berasa, semakin bersemangat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami harus menyerahkan jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dalam berbagai kesulitan yang ada, masalah yang dihadapi, apapun masalahnya, entah keluarga, ekonomi, usaha, masa depan, Tuhan tolong supaya lewat setiap tingkat kesulitan yang ada semakin mencari Tuhan. Tuhan tolong bahwa umat Tuhan semakin dewasa, mengalami sekolah kehidupan semakin matang, karena Tuhan yang di Guru yang Maha Agung, sehingga kami semua anak-anak Tuhan terus datang belajar kepada Tuhan. Biarlah lewat setiap masalah yang ada, kami semakin dibuka pikiran kami, dan akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Serahkan jemaat Tuhan dalam tangan-Mu, yang juga menyerahkan secara khusus untuk tim yang melayani, juga untuk majelis GC Alpha Omega. Tuhan memberkati, berikan terus kesetiaan, kesatuan untuk terus boleh melayani, memberikan yang terbaik, berikan terus semangat. Terima kasih Bapa. Syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allahku sungguh amat terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai seluruh umat Tuhan hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat teduh, selamat menghayati terus Jumat Agung dan sampai jumpa di hari merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.